menguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sakim Sumaria SPDI, guru PAI SDN Jati Sampurna 6 Kota Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran dengan mengambil tema kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mohon arahan dan bimbingan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu luang sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Faris, Fajar. Kenapa Fajar? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit segera Allah berikan kesehatan. Doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar makanya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, kita akan awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan nanti yang belum hafal bisa menyimak di depan ya. Kita tampilkan. Kita baca dari ta'alud sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Tentang zakat, betul sekali ya. Apa saja yang kalian masih ingat dari zakat ini? Zakat fitrah. Di antaranya tentang zakat fitrah ya. Kita di pertemuan sebelumnya bukan hanya membahas zakat fitrah. Kita bahas dari mulai pengertian apa itu zakat, kemudian macam-macam zakat, ya, kemudian mustahik zakat, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Kita akan melanjutkan dengan materi yang baru ya. Kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana tampak pada layar di depan ya. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita nanti setelah kalian menggali berbagai informasi dari berbagai yang Bapak tayangkan di depan, yang harapan Bapak setelah kalian mempelajari semua ya. Yang pertama nanti kalian Bapak harapkan dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bisa menunjukkan sikap semangat sebagai bentuk implementasi dari pemahaman terhadap kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak kalah pentingnya, ya Bapak harapkan nanti setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, ya. Sudah Bapak bentuk kalian secara per kelompok. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah film yang menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan masing-masing dari kalian untuk menyimak, mencatat informasi yang penting ada di dalamnya. Kemudian nanti setelah selesai
kalian akan Bapak berikan waktu untuk presentasi. Ya, kemudian nanti ada tugas juga. Ya, baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang untuk selanjutnya tidak panjang lebar, silahkan disimak tayangan berikut. Kehancuran pasukan Raja Abraham, kota Mekah semakin terlama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejadian merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat mengerikan. Hingga sebagian dari mereka tidak membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Seluruh balkon istana Islam runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucunya telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membawa cucunya ke kamar. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini belum juga kita dapatkan. Ya, istri, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muttalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya, karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah Segera mendatangi Abdul Muttalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya. 2 tahun lamanya. Ayo istri, kita berangkat. Sebentar lagi suamiku, insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu.
Ada apa, suamiku? Lihat, Munta dan Rondai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, Jika sesuai kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang ditemui di awalnya Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimah Syaknya sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih, Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu dan dilihatnya Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia itu Kemudian tersebut diasuh oleh Abdul Muthalib. Namun kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung Ini tidak bertahan. saat usia Muhammad 8 tahun. Berapa tahun? Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, Boleh sayang. betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudara, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh,
Apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Basira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku, Khadijah yang selama ini mempercayakan para perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Soalnya dan soleha, bagaimana kegiatan belajar kita? Ya, senang nggak sama belajar sambil nonton? Banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari apa yang sudah kita saksikan bersama. Yang mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi banyak melihat ya dari peristiwa yang dialami oleh Nabi kita dari semenjak kelahiran beliau sampai beliau diangkat menjadi Nabi. Ya. Dan nanti kalian tentu lebih banyak lagi mencatat informasi yang sudah kalian terima dari tayangan tersebut. Nah, Bapak berikan kesempatan untuk berikutnya ya kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil penggalian informasinya. Oke, siap ya? Kita mulai dari kelompok pertama. Oke, silakan. Siapa? Aisyah. Silakan. Suaranya keras ya. Baik, silakan. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang mendapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dipercaya. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Baik, jadi poin penting yang bisa kita ambil dari kelompok pesan tadi, Rasulullah SAW ini memiliki sifat apa? Jujur, bahkan semenjak dari beliau ya masih kecil, ya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil dari informasinya. Untuk berikutnya silakan kelompok kedua. Ya. Silakan. Kasih sayang Rasulullah SAW. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Nabi Muhammad juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW pernah menggendong putrinya Fatimah sambil tawaf mengelilingi Ka'bah serta mencium cucunya Hasan bin Ali RA. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok dua. Kita kasih tangan. Iya, dari kelompok dua kita bisa ambil poin pentingnya. Jadi selain jujur, apa tadi? Beliau juga memiliki sifat apa? Kasih sayang, bukan hanya terhadap orang dewasa saja, bahkan juga terhadap anak kecil. Ya, bahkan kita tahu saat itu bukan hal yang hal yang lumrah saat itu. Bahkan saat itu ada yang mengubur bayi, ya, anak perempuannya. Ya, Rasulullah tunjukkan dengan menggendong cucunya, yang menggendong Fatimah anaknya, gitu ya, putrinya. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Ya, kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan dibacakan hasilnya. Yang keras suaranya ya. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat,
lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, kita kasih tepuk tangan ya. Kelompok 3 ini tadi menyebutkan di antara hasil penggalian informasinya ya bahwasanya kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya terfokus pada ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu ya, tapi juga beliau ini sosok yang peduli diantaranya terhadap lingkungan. Apa dibuktikan dengan cara diantaranya hemat dalam penggunaan wudhu gitu ya. Dalam berwudhu beliau ini sangat berhemat dalam menggunakan air. Dan juga beliau sangat melarang untuk melakukan berbagai kerusakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk berikutnya yang terakhir kelompok 4 kita berikan kesempatan untuk membacakan hasil penggali informasinya. Siapa? Adika ya, suaranya keras ya Adika ya. Oke, kelompok yang ini silakan simak. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya membawa barang dagangan suci Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah ketika pembangunan sudah sampai kebagian Hajar Aswad. Bahkan mulai berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad bertempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan posisi. Ya, kita kasih tangan ya untuk kelompok 4. Hei, tadi kelompok 4 menunjukkan ini ya hasil presentasi hasil diskusinya berupa bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka tadi memberikan beberapa poin, diantaranya bukti kejujuran sebelumnya, ini diantaranya ketika beliau masa remaja ini diberikan amanah untuk membawa apa? Dagangan siapa? Dagangan Siti Khadijah yang tidak lain yang itu nanti akan menjadi istri beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian juga, nah ini yang sangat peristiwa yang hebat juga tadi kita juga telah menyaksikan. Ketika usianya 35 tahun, beliau ini ditunjuk sebagai hakim ya untuk menengahi perselisihan para kabilah Quraisy yang saat itu berselisih mengenai siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, tentu kita banyak sekali menggali informasi berkaitan dengan tayangan sudah kita sebut tadi. Di antara tadi yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian catat, ya dari mulai Rasulullah memiliki sifat jujur, kemudian Rasulullah yang penyayang, kemudian Rasulullah peduli dengan lingkungan, kemudian juga Rasulullah memiliki bukti-bukti kejujuran bahkan dari beliau masih kecil ya sampai diangkat menjadi rasul. Oke, untuk yang berikutnya berkaitan dengan itu semua, nih Bapak punya permasalahan yang harus kalian diskusikan ya. Apa permasalahannya? Nah, ini nanti kalian silahkan nanti kalian berdiskusi berkaitan dengan ilustrasi masalah berikut. Ya, di antaranya di sini perhatikan ya, si Gunawan dan Budi adalah teman akrab. Namun keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Gunawan suka menolong siapa saja ya, bahkan ia rela berhari-hari tidak jajan di kantin sekolah. Asalkan apa? Bisa menolong orang. Sementara si Budi sebaliknya. Apa yang si Budi? Ya, ia sangat kikir, pelit gitu ya, bakhil. Meskipun tiap hari orang tuanya beri uang jajan, namun Budi ini jarang membelanjakannya. Ia lebih suka jika teman yang belikan makanan atau minuman secara gratis untuknya. Nah, silakan kalian berdiskusi ya kaitan dengan bagaimana sih sikap sebaiknya. Nah ini ya, bagaimana sih sebaiknya sikap Gunawan dan si Budi ya. Dari dua sifat mereka kan berbeda yang bertolak belakang. Silakan kalian berdiskusi ya, bagaimana sikap sebaiknya si Gunawan dan juga sikap si Budi. Silakan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak berikan waktu untuk mendiskusikannya. Oke, silakan diskusi. Kelompok yang lain, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan diskusi kaitan dengan bagaimana sikap Gunawan dan
dan Budi. Sebaiknya si Gunawan itu sebagaimana ya? Kemudian si Budi harusnya bagaimana? Silakan. Ya. Catat hasil diskusinya, nanti Bapak berikan waktu untuk presentasi lagi. Mulai dan saya bagaimana? Kalian selesai diskusinya? Nah, baik. Sudah selesai. Siapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya kembali. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Siap baca. Aisyah. Oke, suaranya keras ya. Sikap Gunawan sudah sangat bagus, tapi ada baiknya tidak memaksa diri. Kalau benar-benar lapar, ya buat jajan dulu. Takutnya nanti jadi sakit. Selain itu, dia juga harus meningkatkan lagi keimanannya. Takutnya akan tumbuh rasa kecewa atau sia-sia atas kebaikan yang dia lakukan. Karena saat Gunawan butuh bantuan, teman yang dulu pernah dibantu tidak bisa membantu. Nah, dengan keimanan yang kuat, maka keikhlasan selalu dipegang teguh dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Untuk Budi harus berhenti dari sifat pikirnya. Baik, terima kasih. Kasih ulangan. Luar sekali ya. Intinya sikap Gunawan sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Betul. Kemudian untuk si siapa satu lagi, si Budi ya, harus berhenti ya. Kemudian tadi yang menjawab juga si Gunawan ini kalau memang membutuhkan, sebaiknya memang harusnya dia juga menggunakan begitu. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Kelompok kedua sudah siap? Oke, siap. Silakan. Kalau bisa. Kami setuju dengan kelompok 1. Untuk sifat Gunawan hanya saja kami menambahkan di sini untuk Budi. Dia anak yang pikir, yang suka gratisan. Ada baiknya ditegur dan dinasihati. Kita belajar kepada Gunawan. Karena seberapapun harta tidak akan kekal sifat tersebut. Iya, terima kasih. Tepuk tangan kembali. Kelompok 2 ini sepakat dengan kelompok pertama kaitan dengan sikap Gunawan. Dan Gunawan ini sosok yang luar biasa sekali ya. Dalam berhari apa? Tidak jajan. Dan tadi poin yang berikutnya ya, selain apa namanya sikap Budi ini, ya kemudian sikap Budi ini perlu diperbaiki gitu ya dari sifat pikirnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 3 ya, sudah siap? Oke, ya silakan. Yang keras bacanya. Sebaiknya Budi tidak bersikap demikian, artinya dia tidak boleh pikir terlebur, dikhawatirkan akan berdampak pada teman-teman yang lain. Dia harus mengubah sikapnya agar teman yang lain tidak terpengaruh oleh sifatnya yang pikir tersebut. Untuk Gunawan, sikapnya sudah bagus, tinggal meluruskan niatnya agar senantiasa berbuat ikhlas. Baik, terima kasih kelompok 4. Tangan dong. Ya. Oke. Ya, kelompok 4 tadi menyebutkan mengkritisi sikapnya Budi ya. Budi yang sifatnya apa tadi? Pikir ya, harus berhenti di sifat pikirnya. Nah, jangan sampai sikap si Budi ini mempengaruhi sama temannya yang lain. Mungkin harus dinasihatin juga gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir kelompok 4. Siapa? Oke. Dika, yang kelas suaranya ya. Sikap Gunawan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Artinya Gunawan sudah menunjukkan bukti, namun sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok satu, ada baiknya Gunawan tidak memaksakan diri. Gunawan maka dia bisa menggunakan uangnya untuk memperjuangkannya. Agar Budi pikir dengan kelompok yang lain. Dia harus menasihati agar mengubah sikap pikirnya. Baik, terima kasih. Kelompok 4. Setuju tadi dengan kelompok pertama kaitan dengan sikap Gunawan ya. Cuma tadi yang tadinya juga untuk sikap Budi juga ya, selain apa memang kalau memang dia membutuhkan ya sebaiknya juga tadi sama dengan kelompok 2 tadi ya, juga harus melihat dulu kebutuhan dirinya sendiri sebelum orang lain. Baik, teman-teman semua, dari apa yang sudah tadi disampaikan kelompok 1, 2, 3, 4, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan dengan kelompok yang lain. Silakan. Kelompok siapa dulu yang mau nanya? Ya, kelompok 2 ya. Mau nanya ke kelompok siapa? Kelompok pertama. Kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 1 ya, disimak pertanyaan baik-baik. Oke, nanya apa? Kelompok 1 mengatakan untuk Gunawan agar meningkatkan lagi keimanannya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan tersebut? Oke, ya. Jadi kelompok 1 kan tadi gitu ya. Salah satunya selain sifat Gunawan kan sudah bagus. Dia harus meningkatkan keimanannya. Pertanyaan tadi intinya bagaimana cara meningkatkan gitu ya? Oke, baik. Kelompok 2. Oke. Jawaban untuk kelompok 2. Ya. Cara meningkatkan keimanan
diantaranya dengan terus menuntut ilmu agama sehingga lebih mengenal Allah serta meningkatkan kualitas ibadah agar Allah memberikan keistiqomahan dalam berbuat baik. Terima kasih. Iya, saya tengah. Iya, masuk ke dua ya. Tadi yang kelompok satu juga menjawab pertanyaannya. Jadi di antara cara untuk meningkatkan keimanan tadi apa? Masih ingat? Ya, dengan cara apa? Menuntut ilmu dan juga menambah kualitas, meningkatkan kualitas ibadah kita. Oke, bagus sekali ya. Oke, berikutnya mungkin ada yang lagi mau tanyakan, silakan. Kelompok siapa? Oke, kelompok 4. Ya, silakan. Mau bertanya ke kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 siap-siap ya. Silakan bertanya. Yang keras suaranya biar terdengar. Bagaimana cara beramal dengan ikhlas mengingat kita sedang diputar oleh pemerintah? Oke, kelompok 3 nih dapat pertanyaan. Bagaimana cara kita bisa beramal dengan ikhlas gitu ya? Karena ya manusiawi kadang kita ingin dipuji gitu ya. Oke, kelompok 4 sudah siap? Kelompok 3 ya. Ya, siapa yang baca? Oke, ini dia yang kelas suaranya. Jawaban untuk kelompok 4 cara agar kita beramal adalah dengan meluruskan niat kami untuk Allah. Meluruskan niat menyambut Niat Allah. karena manusia disebut. Oke, terima kasih kita ketemuan ya ke kelompok 4 ya. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi untuk ramal ikhlas itu kita harus meluruskan niat kita ya. Niatnya jangan apa karena ingin dipuji, tapi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Baik, nah, anak-anak yang soleh dan soleha dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dari diskusi melihat tayangan video tadi ya, kita bisa menyimpulkan ya apa saja kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, silakan perhatikan di depan. Di antaranya yang pertama ya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh gelar apa? Al-Amin. Artinya apa? Yang dapat dipercaya. Ya, karena apa? Karena beliau memiliki sikap jujur ya, dan dapat dipercaya. Oke, yang kedua di antara kesimpulan yang bisa kita peroleh, yang kedua apa? Nabi Muhammad ini sosok yang apa? Sayang kepada anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Sudah tidak bisa kita lagi ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sosok peduli terhadap lingkungan. Tadi yang mulai dari tempat menggunakan air dengan melarang buat kerusakan. Oke, yang terakhir apa? Nabi Muhammad SAW sebagai orang artinya jalan beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan akhirat. Betul sekali. Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh alam. Atau disebut rahmatan lil alamin. Baik, itulah diantara kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk yang berikutnya, ya, silakan kalian mengerjakan tugas tertulisnya di LKPD masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Halaman 3. Ini juga silakan dibuka ya, halaman 3. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Baik, anak-anak yang soleh-soleh sudah selesai semua? Sudah. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar kisah kepemimpinan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai kisah keteladanan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Baik, ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita pulang alhamdulillah kita berdoa dulu. Kita mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam